Kalau misalnya ya ada orang yang tanya sama saya, pertanyaan yang cukup sering saya dapatkan adalah, kok bisa Ines sekarang menjalani karir yang dijalani sekarang? Karena mungkin menurut orang itu masih cukup menantang. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, saya berfokus di bidang pendidikan seksualitas dan juga banyak psikoedukasi yang juga seputar permasalahan dan isu-isu tersebut. Mungkin seperti yang kita tahu, di Indonesia itu masih dianggap tabu dan juga cukup challenging untuk bekerja di bidang tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan saya ditanya pertanyaan tersebut, biasanya saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena menurut saya itu nggak ada satu momen yang itu menjadi aha momen saya. Oke, saya mau menjalani bidang ini untuk seumur hidup saya, atau 10 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan saya kilas balik, saya itu dulu ya waktu kuliah S1 itu ya sama mahasiswa seperti mahasiswa pada umumnya, belajar 144 SKS, mengeksplor bidang psikologi itu juga macam-macam, tidak cuma di bidang seksualitas saja. Tapi satu hal yang saya bilang sama diri saya pada saat itu, Ines, kamu kalau misalkan belajar, kamu harus belajar dengan mata terbuka. Artinya semua bidang dan semua tugas atau semua assignment, semua artikel yang memang kamu tulis, itu kamu coba resapi apakah memang kamu ingin eksplor lebih lanjut di bidang sana. Nah, kemudian akhirnya saya cukup banyak mengeksplor di berbagai bidang, tetapi mungkin ya kalau misalkan saya ditanya, kalau gitu udah nemu belum passionnya pada saat itu? Saya bingung juga, karena menurut saya itu adalah sebuah proses. Jadi ketika saya mengeksplor, itu saya menemukan diri saya terpanggil di bidang seksualitas ini. Kenapa? Karena menurut saya pada saat itu saya bisa berkontribusi di bidang ini dengan banyak. Karena gini, kita tahu di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang mungkin tidak banyak dibicarakan. Sehingga saya yakin bahwa kalau misalkan saya berkecimpung di bidang tersebut, saya bakal banyak bisa berkontribusi. Banyak orang, mungkin hampir semua orang punya pertanyaan tentang seksualitas, karena setiap orang punya seksualitas masing-masing, tetapi mungkin jumlah yang bertanya itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang memberikan jawaban. Sehingga di situ saya merasa bahwa oke, saya bisa eksplor bidang ini. Tapi sekarang ya, saya diminta untuk ngomongin tentang passion. To be honest, kalau misalkan ditanya, Nes, bakal ngerjain ini seumur hidup atau enggak? Saya nggak tahu. Karena we never know, right? Kita nggak akan tahu apakah besok, apakah 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya akan mengerjakan sesuatu yang sama, atau 20 tahun lagi. Karena kita sebagai manusia itu juga berkembang. Tapi satu hal yang saya cukup yakin, dan saya tahu bahwa saya tidak akan bisa hidup dengan happy atau fulfilled kalau misalkan saya tidak stay true to my value, atau sesuatu yang saya anggap berharga di dalam hidup saya. Value itu adalah nilai, dan saya mau mengutip di sini satu pengajaran yang diberikan seorang pengarang buku dan juga terapis namanya Russ Harris. Russ Harris ini bilang bahwa value atau nilai adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Kita bergerak sekarang, apapun yang kita lakukan sekarang, teman-teman datang ke sini, itu juga sesuatu yang digerakkan oleh value kita apa. Misalnya teman-teman yang datang ke sini punya value untuk terus mengembangkan diri atau belajar. Makanya begitu ada acara ini, ya udah saya datang karena ini sejalan dengan value saya. Apa yang terjadi kalau misalkan seseorang tidak melakukan sesuatu yang sejalan dengan value-nya? Contohnya, buat orang yang punya value honesty atau kejujuran, mungkin di lingkungannya dia bisa dapat benefit finansial banyak sekali. Tapi kalau misalkan dia merasa bahwa lingkungannya itu tidak bisa membuat dia mempraktikkan value-nya,
kejujuran, banyak kebohongan di sana, banyak kecurangan, mungkin orang itu nggak akan bisa ngerasa happy. Betul? Ya, dan kalau misalkan ada orang yang punya value-nya itu kreativitas, ketika dia berada di dalam situasi yang mengkotakkan, mengerjakan sesuatu yang sangat repetitif berulang-ulang kali tanpa adanya ruang untuk berkreasi. Walaupun mungkin di mata orang lain, kamu punya kerjaan enak banget, gaji besar, benefit banyak, tapi mungkin dia akan datang ke orang lain, ke temennya, kok gue gak ngerasa happy ya? Ada yang kurang. Nah, disitulah pentingnya kita mengenali value kita dan apa yang kita anggap penting di dalam hidup kita. Saya mungkin ya, ketika berpikir dan mempelajari apa yang Russ Harris itu katakan dan menganalisa, saya mikir gitu, apa jangan-jangan yang selama ini saya anggap sebagai passion saya, yaitu memberikan edukasi tentang seksualitas, menekuni bidang psikologi yang berfokus di bidang seksualitas, itu karena ternyata itu sesuai dan mendekatkan diri saya dengan value saya, yaitu yang tadi saya bilang, mungkin saya tidak tahu betul-betul semua value saya. Artinya mungkin saya punya beberapa value yang mungkin juga saya belum bisa define sepenuhnya apa itu, karena ya adalah proses untuk mendefine value itu. Tapi mungkin satu hal yang saya bisa yakin saat ini adalah saya pengen berkontribusi untuk orang lain, dan itu merupakan salah satu value yang saya pegang dengan erat. Nah, ketika saya lihat bahwa di Indonesia ini pembicaraan tentang seksualitas itu masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan, padahal sebenarnya banyak sekali orang yang butuh untuk mengetahui tentang informasi di bidang ini, karena banyak orang juga beranggapan bahwa kalau misalkan kita mengedukasi anak-anak muda tentang seksualitas, maka artinya kita mengarahkan mereka ke hal-hal yang tidak benar. Padahal sebenarnya seksualitas adalah bagian dari diri kita yang sehat dan perlu kita ketahui. Dan disitulah saya ingin tadi berkontribusi. Saya tidak tahu apakah nantinya, balik lagi, apakah nantinya saya akan terus berkecimpung di bidang ini karena saya anggap ini passion saya sekarang. Karena kalau misalkan saya lihat bahwa value saya itu adalah kontribusi, tentunya mungkin ada hal-hal lain yang nanti saya bisa temukan along the way yang bisa membuat saya berkontribusi lebih banyak lagi. Dan saya tidak mau untuk membatasi diri saya dalam atas nama passion saja, karena menurut saya passion itu bukan menjadi sesuatu end game, tapi itu adalah proses juga pengenalan diri, bagaimana kita living a valued life. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.